Pernahkah kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk mengasihi diri sendiri? Silakan kita bisa belajar dan cari di Alkitab. Ada nggak tulisan love yourself? Atau kita berpikir, iya ya, kenapa Tuhan nggak perintahkan love your God, love yourself, then love your neighbor? Bisa juga kan, jadi ada 3 hukum utama. Tidak, Tuhan Yesus cuma perintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesamamu manusia. Tapi frase ini muncul as yourself sebagai bagian daripada hukum kedua. Kenapa? Karena jawabannya adalah setiap kita diasumsikan kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Tidak perlu kita diperintahkan untuk mengasihi diri kita sendiri. Contoh sederhana deh ya, bayi sebenarnya ya, walaupun mereka lucu, aku sayang anak-anak, tapi cukup egois loh anak-anak itu. Ya, maksudnya mereka kalau nangis ya mau nangis aja. Dia mana peduli papanya sibuk, dia mana peduli mamanya lagi repot. Enggak, pokoknya aku mau apa, nangis ya nangis aja. Apalagi tantrum ya, waduh itu terserah mereka lah udah ya gitu. Kita mau cari di buku juga nggak dapat kan penyebabnya apa. Itulah manusia sangat mengasihi dirinya sendiri, bahkan tidak perlu diajarkan. Diasumsikan manusia sudah mengasihi diri sendiri. Efesus pasal 5 ya, ayat 28-29 dikatakan, yang kuning ya, suami harus mengasihi istrinya walaupun di Pontianak, sama seperti tubuhnya sendiri ya. Katanya ya, Tuhan suami kasihilah istrimu sama seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Sebab apa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Masuk akal ya Bapak Ibu ya? Nggak mungkin ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Ya kalau badan kita minyakan dikit ya pasti kita cuci muka lah. Kalau gatal dikit ya pasti kita mandi lah. Nggak mungkin kita gatal, udahlah besok aja lah. Minggu depan aja lah baru mandi, masih gatal doang belum panuan ya. Enggak kan, kita pasti akan mengurus diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, gampang sekali ya cari self love di internet. Semua akan ajarin kita bagaimana kita reward ourselves, love ourselves, prioritize ourselves. Banyak sekali. Dan bahkan kita diajarkan juga mungkin di gereja tentang bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Padahal kita perlu sadar, self love tanpa God love itu akan menjadi sangat amat toksik, akan menjadi sangat amat mematikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi dunia. Ini ada satu kaisar namanya Qin Shi Huang ini ya. Ini dia adalah pemula dinasti Qin ya. Dia ini kaisar yang takut mati. Sampai takut matinya dia mau mencari ramuan yang bisa hidup abadi. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ramuan ini adalah dia membunuh 600 perawan. Dia kemudian juga menguburkan pasukannya beribu-ribu bersama dia supaya di akhirat nanti dia tidak mati sendirian. Begitu cintanya dia kepada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Self love. Kita juga melihat Hitler ya. Walaupun kita sadar dia kepahitan karena mamanya disiksa oleh orang Yahudi. Tetapi karena kepuasan ingin balas dendamnya itu, dia membunuh berapa juta orang Yahudi yang tidak bersalah. Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa mereka melawan Tuhan? Kenapa mereka berdosa? Dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi apa sih dasar daripada ketidaktaatan mereka? Mereka ingin menjadi seperti Allah. Bukankah itu self love yang berbahaya tanpa Tuhan?